Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Pemirsa TV NU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka untuk membaca kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita baca umul kitab. Saya tujukan kepada para muassis Nahdlatul Ulama, Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bisri Syamsuri, Syekhona Khalil Madura, dan pengarang kitab ini yaitu Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, usulihim wa furu'ihim wa man tanasal bainahum. Innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ti darajatihim fil jannah wa yu'ida alaina min barakatihi masdari wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah. Tujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nasaka biha ta'atan wa laha qablatan fadunaka wa qallu'a ilan nihayah wa taghawgula fi bihari wa ulum. Setelah kemarin kita membahas bagaimana untuk mencapai derajat makrifat, ilmu, amal, kemudian dapat buah daripada ilmu karena mengamalkan. Ada syariah, ada tarekoh, ada hakikoh. Nah, di sini Al-Ghazali melanjutkan pesannya, waha ana musyirun alaikum. Ingatlah, saya memberikan isyarat, memberikan penjelasan kepadamu tentang memulai hidayah, hidayatul hidayah. Untuk apa? Nah, itu ya. Untuk mencoba nafsumu itu, nafsumu apakah nafsu yang benar apa yang tidak benar, itu ya. Dan menguji, ya, imtahana yamtahin, imtihan, makanya ada ujian. Tamtahina biha qalbaka, menguji hati. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nasaka biha ta'atan wa la qablatan fadunaka. Ya. Apabila ya, hatimu tadi sudah sampai kepada hidayatul hidayah, untuk memulainya, tambah ya, ingatlah, karena kalau kita di pesantren itu utawi iku musyirun, utawi itu musyirun. Saya menjelaskan kepadamu tentang permulaan petunjuk hidayah.
Untuk apa? Ditujar riba nasaka, untuk mencoba nafsumu, ya, keinginanmu untuk mempelajari ini. Nah, gitu ya. Watamtahina qalbaka, dan juga menguji hati. Artinya nafsunya ini apakah nafsu yang baik atau yang tidak baik. Fa in sadafta qalbaka ilaiha, manakala mendapatkan hatiku itu condong, ay muhibban di sini, ma'ilan ay muhibban, senang, ya, untuk memulai hidayah tadi. Wa nafsaka biya mutawi'at, nafsumu mengikuti dan menerima. Nah, menerima tentang bagaimana untuk mendapatkan hidayah. Maka fadunaka at-tatannu'a ilan nihayah, maka hendaknya, ya, engkau mengambil mulai untuk naik, ya, naik ke puncak, naik sampai ke puncak hidayah. Watagol hulafi biharil ulu, menyelam, ya, menyelam di dalam lautan ilmu. Nah, tentu ini sampai kepada ilmu tasawuf, Ibnu Ghazali. Engkau bisa naik sampai, ya, puncak hidayah dan bisa masuk ke dalam lautan ilmu. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahah. Ya. Manakala jika hatimu nanti tidak semangat, ternyata kendor dan menunda-nunda, ya, menunda-nunda untuk mengamalkan apa yang dituntut. Jadi ternyata begitu sudah mulai menyelam lautan ilmu menuju puncak hidayah, ternyata mulai kendor. Mengamalkannya juga agak enggan. Hadis ini Ghazali mengatakan, fa'lam annan nafsakal alma ilata ila talabil ilmi ya nafsul amarah asbisu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya nafsumu, annan nafsak, nafsumu yang mendorong Anda untuk mencari ilmu tadi, ternyata nafsu yang mengajak tidak baik, nafsu ammaroh, bisu, ya, nggak imbang dengan dia semangat. Kenapa begitu semangat dia tidak mau mengamalkan? Nah, ini waqadin tahadot muti atan lisyaitonil lain. Ya. Ternyata semangat nafsu yang semangat tadi muti'atan lisyaitonil lain, hanya semata-mata mengikuti syaitan yang tertutup. Nah, ini yang membangkitkan ternyata syaitan. Nah, liyut liyaka pihak liwururihi bayastadrijaka pinakidatihi ila umrotil halal. Ya. Nah, ya, berarti karena semangatnya tadi diajak oleh setan tertipu, maka Anda berarti sudah kena tipu bujukan setan. Ya. Setan secara sedikit demi sedikit, qalilan ba'da qalilan, sedikit demi sedikit akan menjerumuskan Anda sehingga Anda masuk di budayanya ila humratil halak. Humratil halak ay ila syiddati, artinya kehancuran yang luar biasa.
Wa qastu ayyurawija alaika syarra fi ma'radil khairi hatta yuhiqqa bil akhsarina a'mal. Tujuan setan itu ya untuk mengajak engkau, memberlakukan engkau hal yang jelek ya di tempat yang kelihatannya baik. Hatta yulhiqo ya, sehingga syaitan akan mempertemukan engkau bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang hina. Akmalan menjadi tamyiznya, akmalan akan amalnya. Artinya apa? Setan berupaya Anda dipertemukan dengan orang-orang yang amalnya sangat hina. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yaksabuna annahum yusiruna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat. Ya, sa'yuhum, jalannya, amalnya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Mereka itu adalah amalnya justru sesat, jalannya sesat ketika ada di dunia. Kenapa? Wahum yaksabuna annahum yusiruna sun'a. Ya. Mereka menganggap, ya, menduga annahum yusiruna sun'a, sesungguhnya mereka seolah-olah yang berbuat baik, orang-orang yang baik. Karena itulah wa inna dzalika yatlu 'alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Ya, atas dasar itu inda dzalik, ketika hal itu terjadi, ya sudah syaitan menjerumuskan, ya cuma alika syaitan. Bayangkan, syaitan membacakan kepadamu fadlal ilmi, akan keutamaan ilmu, akan keutamaan ilmu. Wa darajat al ulama, dan derajat ulama. Bahkan wa ma warada fihi minal athari wal akhbar. Ya, syaitan tadi membacakan asar atau akhbar, membacakan hadis-hadis Nabi, sabda Nabi maupun perkataan sahabat maupun tabi'in, membacakan keutamaan ilmu. Nah, di sini di dalam syarahnya dijelaskan. Ya. Wa ma warada fihi, yang kaitannya dengan ilmu tadi, minal akhbar, yakni sabda-sabda Nabi, wal asar, yakni perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya. Sama ada hadis yang menyatakan nazratun ilal alim. Ada juga hadis fadlul alim alal abid sab'una darajatan, ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ardh. Utamaan orang yang berilmu atas orang yang ibadah itu 70 kali tingkatan, 70 kali derajat. Antara derajat satu dengan derajat yang lain itu sebagaimana langit dan bumi. Betapa tingginya. Nah, ini tentang fadilah orang yang berilmu. Bahkan ada hadis juga, malam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Kemudian sahabat Umar, kata-kata sahabat Umar di sini dikutipkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maroti, kemudiannya syarah dari Hidayah. Mautu alfi abidin qaimun bil laili shaimun bin nahar ahwanu
min mauti alimin wahid. Ya. Matinya 1000 orang yang ahli ibadah yang selalu melakukan qiyamul lail, qaimun bil lail, shaimun bin nahar, ya, puasa di siang hari itu lebih ringan, ya, ahwan, daripada matinya seorang alim. Ini disampaikan, ya, yang setan akan menjerumuskan orang yang mencari ilmu salah niatnya tadi. Lanjutkan, wa yulhiyaka an qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Setan justru membuat lupa kepada orang tadi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Siapa yang bertambah ilmunya tidak tambah hidayahnya. Yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Maka tidak bisa nambah, ya, minallahi illa hudan. Apa yang dari Allah illa hudan, kecuali justru malah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tambah ilmunya, semakin dekat dengan Allah, semakin hidayah, semakin bertambah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sengaja tidak disampaikan, ya, dibikin lupa, nah, ya, karena dasar dia mencari ilmu hanya semata-mata untuk dorongan nafsu yang amarah. Dan juga setan membuat lupa angkolihi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'illahu bi ilmu. Siksa yang paling pedih, asyaddun nas, pedihnya siksa, ya, azaban itu tangis. Asyaddun nas, lebih pedihnya manusia azabnya yaumil qiyamah. Jadi azab yang sangat pedih kelak nanti di hari kiamat adalah ditimpakan kepada orang alim, orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak manfaat. Ya, tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Artinya apa? Bahwa orang yang punya ilmu sama sekali tidak diamalkan. Lalu saya sampaikan, al ilmu wabalun yaumil qiyamah illa man amila. Ilmu justru menjadi malapetaka bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Kemudian juga setan tadi membuat lupa terhadap orang yang berilmu yang salah niatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, saya minta perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diangkat, maksudnya tidak diterima, doa laisma, dan amal yang tidak diangkat, maksudnya amal yang tidak diterima, doanya juga tidak didengar. Artinya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa laisma. Ya, Nabi saja selalu berdoa. Ya. Hindarkan dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak khusyuk, ya, ilmu yang tidak diangkat, ya, amal yang tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah.
dan doa yang tidak diijabah. Dan juga sabda Nabi ketika beliau diisrakan, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarida min narin fakultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'fi wa nanha syarri wa na'fi. Nabi ketika saya diisrakan, marartu lailata usriya bi, mukanya isok, ketemu. Saya ketika berjalan, ketika malam diisrakan, bertemu dengan biakwamin, bertemu, mukanya isok. Paluknya kata maror itu ketemu dengan beberapa kaum yang sedang digunting bibirnya, digunting dengan gunting dari api, ya, makori dominar. Ada kaum bibirnya digunting dengan gunting yang dari api. Baginda Rasul SAW menanyakan, man antum, siapa kalian? Mereka menjawab, qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan, namun kami tidak melaksanakan. Kami melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kami melaksanakan. Kita dilanjutkan, fa iyyaka ya miskinu antuh ina litazbirihi fayutlika bihabli wururihi. Maka fa iyyaka ihla, maka hati-hatilah kalian. Takutlah kalian. Ya miskinu. Ya miskinu itu dijelaskan oleh An-Nawawi Aizzalim, ya, qalilul faton, orang yang sedikit kecerdasannya, orang yang hina, gitu ya. Hati-hati, ya, jangan sampai terpikat antus inalitas diri, ya, terpikat dengan pujuk rayunya, ya. Tazwir itu tazyin, indahan, seolah-olah indah. Setan luar biasa untuk menggoda. Jangan terpikat dengan tipu daya yang dilakukan oleh setan dengan keindahan keliaan yang dimunculkan. Dia hanya menyampaikan tentang keutamaan ilmu, derajat ulama, tetapi tidak menyampaikan bagaimana konsekuensi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka dilanjutkan oleh Al-Ghazali, fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun li alimin haitsu lam ya'mal bima alima alfa marratin. Celakalah, fawailun, maka celakalah lil jahil, bagi orang yang bodoh, ya, haitsu lam yata'allam, sudah bodoh, dia tidak mau belajar. Marratan wahidatan, walaupun hanya satu kali seumur. Tidak pernah mau ngaji, tidak pernah mau belajar. Sudah bodoh, nggak mau belajar. Nah, celaka 12. Juga orang yang alim, orang yang berilmu juga celaka. Wawailun li alim. Celakalah bagi orang yang alim, orang yang berilmu. Haitsu lam ya'mal imahan, ya, manakala dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, ya, ilmu yang dia peroleh sama sekali tidak diamalkan sama sekali. Bahkan alfa marroh, dia belajar ilmu sampai 1000 kali, yang belajarnya sudah ribuan kali, mana-mana belajar, tapi sama sekali tidak diamalkan. Nah, disinilah maka peringatan yang disampaikan oleh Al-Ghazali
wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Ketahuilah bahwa orang yang menuntut ilmu, ya, annan nas fi talabil ilmi, manusia ya, fi talabil ilmi, jika dia menuntut ilmu ala salasati ahwal, yaitu ada 3 tingkah, 3 keadaan, 3 macam. Ya, orang yang menuntut ilmu itu ada 3 model. Ya, 3 model. Apa? Yang pertama, rajulun talabal ilma yattakhidhu zadahu ilal ma'ad walam yaksid bi illa wajhallahu wa darul akhir. Fahada minal fa'izin. Ya. Manusia yang sedang menuntut ilmu itu ada 3 karakter, 3 model, ya, 3 model. Ya. Model yang pertama, rajulun thalabal ilmi liyattah zadahu ilal ma'ad. Seseorang yang menuntut ilmu liyattahidahu zadahu. Ilmunya tadi dijadikan bekal, ya, zadahu, bekal. Kemana? Ilal ma'ad, nanti, ya, akhirat ma'ad, kehidupan yang akan datang, untuk kembali. Jadi ilmu yang dicari untuk sanggup, untuk bekal ketika kehidupan di akhirat. Walam yaksid bi illa wajh Allah. Dia tidak punya tujuan apapun kecuali hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa darul akhirah, dan untuk kehidupan yang akhirat. Hanya itu. Ya. Sebab orang yang menanam untuk kepentingan akhirat, dunia pasti. Ya. Nah, fahada minal faiz. Model yang seperti ini, orang yang mencari ilmu hanya semata-mata untuk bekal kehidupan di akhiratnya, mencari ridhonya Allah, inilah orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Bahwa minal faiz. Nah, kemudian yang kedua, warajulun tolabahu biyasta'ina bi ala hayati ala ajilah wa yanala bil izzah wal jah wal mal wa huwa alimun fi dzalika mustashirun fi qalbihi likata halihi wa khissata maqsadihi fahada minal mukhadirin fa in ajalahu ajalu qabla taubah khifa alaihi min su'in khatimah wa baqiya amruhu fi qataril masyiah wa in wuffiqa lit-taubah qabla hulul ajali wa adhafa ilal ilmi al-amala wa tadaraka ma farratu fihi min khalali uhiqa bil faizin fa inna ta'iba min adz-dzambi kaman la dzamba. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah seseorang, ya, tipologi orang yang menuntut ilmu yang kedua adalah dia menuntut ilmu dia sta'ina bi ala hayati. Ilmunya hanya untuk minta tolong, ya. Dia minta tolong dengan ilmunya tadi untuk kehidupan ajilah saja, kehidupan yang sekarang, yakni kehidupan yang di dunia. Ya. Wa yanala bil izzah wal jah wal mal. Dan dia bertujuan untuk mendapatkan kemuliaan, wajah dan kedudukan, wal mal dan harta. Ya. Tapi wawa alimun fi dzalika mustashirun fi qalbihi. Dia itu mengerti, ya. Dia tahu, dia mengerti apa yang dia lakukan itu. Dia merasa di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan ini adalah hina.
tujuannya ini juga adalah merupakan ya tujuannya hina, kondisinya dia dalam kondisi lemah, dia merasa itu, ya, dia merasa bahwa tujuannya ini sebenarnya tidak baik. Wahada minal mukhadir, orang yang seperti ini adalah dalam keadaan orang yang bimbang, kurang yakin betul, ya, dia, wah nanti saya ini nanti jangan-jangan saya susah, dan seterusnya. Nah, kalau kelompok pertama tadi kan dia punya keyakinan, pokoknya hanya semata-mata untuk mencari kehidupan di akhirat. Ya. Pasti nanti sebenarnya kalau kita sudah cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah pemilik semuanya. Kalau Allah kita sudah cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, maka apapun yang kita minta pasti diberikan oleh Allah, karena kita hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Ya. Tetapi yang kedua ini, dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya kurang baik. Maka dalam keadaan maka fa'in ajalu qabla taubahi fa'alaihi min su'il khotimah. Manakala dia dicabut, ya, ajalnya datang sebelum dia bertaubat. Kan ini kan dikhawatirkan menjadi kelompok su'ul khatimah. Maka wabaqiya amru fi qataril masyiah. Maka urusannya ini ya terserah Allah. Bahwa Allah mau mengampuni ya diampuni, kalau tidak ya tidak. Tapi wa in wuffiqa li taubah qabla hululil ajal, manakala dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat sebelum datangnya ajal. Nah, sebelum mati, sebelum datang ajal, mendapatkan taufik untuk bertaubat dan mengamalkan ilmunya sesuai dengan apa yang dituntut oleh ilmunya, dia amalkan. Kemudian hal-hal yang hina itu ditimpa, ya, ditimpa tadarok, itu barangkali kalau kita menyusuli itu maksudnya ditimpa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Nah, bagaimana kalau orang seperti ini sebelum ajal datang dia taubat, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian juga amal-amal yang sesat tadi ditimpa dengan amal-amal yang bagus, apa? Ultuhiqa bil faizin, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang faiz, orang-orang yang untung, orang-orang yang bahagia. Kenapa? Fa inna taiba minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Masih mending kelompok kedua. Kemudian tipologi yang ketiga, apa? Rajulun salisun istahwadha alaihi syaiton fattakhudha ilmahu dari atam ila takasuri bil mali wa tafafuri bil jahi wa ta'azzuzi bi kasratil asba'i yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin raja'an, ya, ayat dia minat dunia watoro bahwa ma'adhalika miru fi nafsi annahu indallah ma'adhin bitisamihi bisimal, ya, bisimapil ulama, tanda-tanda ulama, alamatil ulama. Tipologi yang ketiga yaitu orang yang dikuasai oleh setan. Istahwadha alaihi syaitan. Istahwadha maknanya ghalaba, ya, dikuasai oleh setan, sehingga dia menjadikan ilmunya dari atan wasilat, ya, dari atan wasilat, ya, sebagai media, sebagai wasilah untuk memperkaya harta, takasur bilma, watafakhurul biljah, bangga terhadap kedudukan, ya, dengan juga mencari kemuliaan, ya, dianggap mulia karena banyak pengikut. Nah, banyak pengikut. Ini yang berbahaya. Hanya tongkrongannya saja orang alim. Nah, orang alim banyak ilmunya, tapi hatinya busuk, hatinya bodoh, jiwanya rusak. Ya. Ya. Banyak pengikutnya, dia kaya,
punya kedudukan, tapi yadkhulu bi ilmihi kullama. Mereka itu adalah tertipu dengan ilmunya itu. Ya, tertipu oleh setan. Karena apa? Dia hanya semata-mata roja'an ayyub dominat dunia wa qor. Ya, dia hanya ingin memenuhi kebutuhan nafsunya bahagia di dunia saja. Ya. Dalam persoalan ini dia di dalam hatinya, bahkan dia merasa di dalam dirinya itu, merasa di sisi Allah punya kedudukan yang tinggi. Kenapa? Dia selalu memakai, ya, dia selalu berpenampilan ya, seperti ulama, ya, seperti ulama. Berpenampilan, kemudian menggunakan tanda-tanda, ya, dengan pakaiannya, dengan ucapannya, ya. Kemudian ya seolah-olah dia memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi antara apa yang diucapkan dan yang dikerjakan sangat bertolak belakang. Ya, ya merasa dirinya, pokoknya di hadapan Allah saya orang hebat, saya orang yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Karena selalu menggunakan tanda-tanda yang dipakai oleh ulama. Baik cara berpakaian, ucapannya. Hanya mereka takaluk itu apa? Seperti anjing takaluk alat dunia itu, dia memperebutkan hal-hal yang bersifat duniawi. Zahiran wa batin. Lahir batinnya dia hanya terpikat, hanya yang terpikir hanya dunia saja. Fahada minal halikin wal hamqa al-maghrurin idil raja munqati'un an taubatihi bidzanni innahu minal muhsinin. Orang yang seperti ini, orang yang hancur, orang yang rugi, orang yang tertipu. Ya. Karena dia tidak ada harapan untuk bertobat. Ya. Idil raja munqati'un an taubat. Harapannya terputus dari tobat, tidak akan bertobat. Karena apa? Bidzanni annahu minal muhsinin. Dia sudah menganggap dirinya adalah orang-orang muhsin. Menganggap dirinya adalah orang-orang baik. Dia lupa wa huwa ghafilun an qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Dia lupa terhadap firman Allah yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Dan juga dia lupa dari sabda Nabi, wa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum minad dajjal. Orang yang seperti ini, kelompok yang ketiga ini digolongkan termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum. Ya, kalau diartikan satu persatu, saya ya, jadi selain dajjal, akhwafu yang paling takut, paling saya khawatirkan, alaikum menimpa kepada engkau minat dajjal, daripada dajjal. Ada selain dajjal yang paling saya takutkan, yang paling saya khawatirkan nanti menimpa kepada engkau daripada dajjal itu sendiri. Kemudian sahabat bingung, dajjal ini kan sudah makhluk yang sangat amat jahat. Kok ada selain dajjal yang paling dikhawatir, lebih khawatir selain dajjal ini daripada dajjal? Para sahabat menanyakan, faqila wa ma huwa ya Rasul, siapa itu ya Rasul? Jawab Nabi, faqala ulama usu, yaitu ulama-ulama yang jahat, ulama su. Mau dibilang dari wa hadza li anna dajjal ghayatu al-idlal al-adlal. Mislu hadzal alimi wa insarafan nas anid dunya bi lisanihi wa maqali fa huwa da'in lahum ila yafi amali wa aqal. Nah ini dajjal itu tujuan utamanya adalah menyesatkan. Ya, menyesatkan.
Dan sama halnya orang alim ini. Kelihatannya dia menyerukan, dia mengajak dengan lesannya untuk menjauhi dunia, memalingkan, mengajak umat untuk memalingkan dunia. Tapi bilisani wa maqal, lesan dan ucapan. Tapi fawada'in lahum ilayya bi'amali wa afwali. Akan tapi sebenarnya dia mengajak dengan tingkah lakunya dan perbuatannya. Karena tingkah laku dan perbuatannya dia menumpuk-numpuk kekayaan. Tetapi kalau ceramah dia memerintahkan untuk menjauhi dunia. Nah, disinilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya. Perilaku, perbuatan itu lebih mengena, afsahu lebih mengena atau lebih memberikan pengaruh. Ya, pengaruhnya lebih besar daripada apa yang diucapkan. Lisanul hal afsahu min lisanil. Dia ngomong untuk menjauhi dunia, tapi dia sendiri justru menumpuk-numpuk kekayaan. Watiba'un nas ila musa'adah fil a'mal amyalu ilaiha minam taba'a fil aqwal. Ma'afsadahu hadha amalur bi a'mali aktsaru mimman asnahu bil aqwali. Sudah menjadi naluri, watak manusia. Ya. Sudah menjadi wataknya manusia. Itu lebih condong kepada terbantu oleh perilaku, oleh perbuatan, lebih condong, ya, lebih condong perilaku daripada mengikuti akwal, ya, mutaba'ah daripada mengikuti ucapan-ucapan. Jadi condongnya justru perbuatannya itu ngomongnya aja, tapi dia perilakunya seperti itu. Maka menjadi naluri manusia, dia lebih condong, ya, kepada apa yang dilakukan dibandingkan mengikuti apa yang diucapkan. Fama afsadu hadal maghrur, ya, maka tipu daya, ya, tipu-tipu orang yang berilmu tadi, yang tertipu, ya, itu lebih banyak mafsadahnya. Ya. Sebab amalnya, ya, justru amalnya orang yang perbuatan, orang yang punya ilmu tadi itu lebih membahayakan dibandingkan maslahah ucapannya. Ucapannya baik, tapi perilakunya justru bertentangan dengan apa yang diucapkan. Maka idla yastadiri ujaidu ala raghbati. Sebenarnya orang yang bodoh itu tidak berani untuk berfoya-foya. Ya, raghbah fid dunya, raghbah fi itu senang. Ya. Sebenarnya tidak berani orang bodoh melakukan. Bila istiqro'il ulama, kecuali dengan keberanian orang yang berilmu. Kenapa? Maka ilmu yang dia peroleh justru menjadikan sebab beraninya hamba-hamba Allah untuk melakukan maksiat. Ya, faqad sara ilmahu sababan li jum'ati ibadillahi alal ma'asi. Wa nafsuhu al-jahilatu mudillatul ma'adhalika tumannihi wa turajjihi wa taqulu ila iyyamuna Allah bi ilmihi wa tukhayyin ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Nah, nafsunya, ya, nafsunya orang yang berilmu tadi, ya. Sekali lagi, nafsunya orang yang berilmu tadi sebenarnya al-jahilat, ya. Nafsunya orang yang berilmu tadi al-jahilat, bodoh sebenarnya, ya. Bodoh. Jadi ilmu justru, jadi ulama tadi
yang bodoh nafsu. Ya. Bodoh. Kebodohan nama tadi adalah nafsu. Nafsu jaya. Mudillatun dari kata dia merasa hebat. Ya. Dia punya cita-cita, punya angan-angan. Bahkan dengan ilmunya dia merasa dirinya annahu khairun min katsirin min ibadah. Dia merasa lebih baik dari kebanyakan orang dari hamba. Jadi dengan sikap keangkuhannya, kecongkakannya, kesombongannya, seolah-olah dia berpakaian seperti orang yang alim, bertutur katanya juga hanya perilakunya yang tidak seperti orang alim. Jadi justru nafsunya yang bodoh, ya, jiwanya yang dosa. Maka di sini Imam Ghazali mengingatkan fakun ayyuhat thalib minal fariqin. Wahai orang yang menuntut ilmu, maka jadilah engkau minal fariqin, dari kelompok atau golongan yang pertama. Yakni apa? Mencintai Allah hanya semata-mata mencari ridho. Kalau sudah Allah ridho, Allah senang, karena Allah pemilik semuanya. Kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, pemilik seluruh alam semesta. Maka ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho, Allah senang, maka apapun yang kita inginkan insya Allah dipenuhi oleh Allah. Maka di sini menjadi pesan fakun ayyuhat thalib, wahai orang-orang yang sedang menuntut ilmu, jadilah kelompok yang pertama. Wahdhar an takuna minal fariqisan, hati-hati, ya, hati-hati, ya, untuk menjadi kelompok yang kedua. Kenapa? Nah, karena yang namanya ajal, ya, kalau sebab banyak orang yang menunda-nunda antara jalan tobatnya belakangan. Ternyata ajalnya disegerakan oleh Allah sebelum taubat, maka rugilah. Nah, gitu ya. Dia kalau bisa sadar sebelum mati, bertaubat sebelum diambil oleh Allah. Nah, kalau dan banyak orang yang menunda-nunda itu justru ajalnya dipercepat oleh Allah sehingga dia menjadi suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya wa iyyaka summa iyyaka. Pesannya Al-Ghazali, hati-hati untuk menjadi kelompok yang ketiga. Pasti engkau akan menjadi hancur, menjadi rusak, menjadi celaka. Ya, celaka 12 itu ya. Kenapa? La yurja ma'ahu falahuka wa la yuntadharu sholah. Tidak ada harapan untuk menjadi baik, menjadi bahagia, ya. Dan juga tidak bisa diharapkan untuk menjadi baik. Nah, kalau begitu timbul pertanyaan, fa in qulta fama bidayatul hidayah? Maka apabila engkau bertanya, apa sebenarnya bidayatul hidayah? Supaya nafsu saya ini bisa terpuji, bisa memenuhi keinginan yang benar. Apa seharusnya yang kami lakukan? Fa'lam anna bidayatul hidayah, bahwa mulainya, ya, awal dari mendapatkan hidayah itu zahiratul taqwa. Kita berusaha untuk menampakkan ketakwaan kita. Nihayahnya apa? Nihayahnya, ujung hidayahnya juga batinatul taqwa. Jadi hidayahnya zahiratul taqwa, nihayahnya batinatul taqwa. Ya. Jadi mulainya hidayah itu adalah menampakkan takut kepada Allah. Nihayahnya menyembunyikan ketakwaan. Takwa kepada Allah. Artinya apa? Ya, ada pengawas atau tidak, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falah akibata
illa bittaqwa. Tidak ada akibat. Ya. Akibat itu ya akibat. Ya. Kecuali dengan takwa. Akibatnya wala hidayah illa lil muttaqin. Tidak ada hidayah kecuali bagi orang-orang yang nah, takwa sering disampaikan ibaratun, ya, statement takwa apa itu? Ibaratun anin tisari awamirillah wasinabi nawahi. Ya, takwa adalah usaha untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ada dua macam. Waha ana usyiru alaika bijumatu. Maka ingatlah, saya memberikan isyarat kepada engkau dengan beberapa jumlah atau secara global, ya, mukhtasaratin min dhahiri ilmu taqwa, yang terringkas gitu ya, dan diurai dari zahirnya ilmu taqwa. Qisma ini jami'an, dua macam, dua bagian, jami'an seluruhnya. Wa ulhiqa qisman salisa. Kemudian dipertemukan dengan bagian yang ketiga, supaya apa? Liyasiroh hadal kitab, supaya menjadikan kitab ini sebagai apa? Penghimpun gitu ya, penghimpun yang mengumpulkan muminian yang tidak membutuhkan, yang merasa, yang mencukupi. Maka wallahu musta'an, kepada Allah kita minta pertolongan dari berbagai apa petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita berikhtiar, ya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita ini, nah, dari apa yang kita baca tadi ada tipologi, ada 3 tipologi orang yang menuntut ilmu tadi, yaitu orang yang senantiasa hanya semata-mata menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang samar-samar gitu ya, untuk membantu kehidupan di dunia, ya, sehingga dia bimbang, ada masih dalam kebimbangan, ya, mukhotirin. Ya. Jadi itu nanti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ingin melakukan orang ini bahagia, maka sebelum ajalnya datang diberikan taufik untuk bertaubat. Tapi kita juga jangan sampai menjadi orang yang kedua tadi, tipologi yang kedua. Kita berusaha untuk menjadi kelompok tipologi yang pertama tadi, mencari ilmu hanya semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia akhirat. Ya. Maka yang kedua itu hati-hati, sebab jangan-jangan sedang enak-enaknya di dunia sebelum taubat diambil oleh Allah, ini akan menjadikan kita suul khotimah. Yang lebih berbahaya lagi adalah kelompok yang ketiga, dia menuntut ilmu hanya semata-mata untuk mengikuti hawa nafsu. Nafsu hanya semata-mata kehidupan di dunia, bahkan disertai dengan tipu daya. Dia mengabaikan apa yang ilmu yang dia peroleh sama sekali tidak diamalkan sama sekali. Ya. Oleh sebab itu, sekali lagi, pemirsa ITNO yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, ya, kapan saja, mahdi wahdi, kita berusaha untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi jangan sampai menjadi kelompok tipologi yang ketiga, orang yang menuntut ilmu
Maka pesannya Ghazali, iya ke, semua iya, memperkuat. Ya. Jangan sampai menjadi kelompok yang ketiga tadi, yakni orang yang hancur, orang yang celaka, orang yang penipu. Karena apa? Orang yang seperti ini, orang yang tidak ada harapan mendapatkan kebahagiaan dan tidak bisa ditunggu kebaikannya. Orang yang seperti ini sekali lagi lebih berbahaya, lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada Dajjal. Dia mengajak yang baik, tapi dia senantiasa meninggalkan usia, tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan. Ya. Melakukan nahi mungkar, tapi kemungkaran usia. Nah, inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sesuai dengan permohonan Al-Ghazali, wallahu musra, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah, seluruh ilmu yang kita lakukan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang menemani kita kelak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi maaf lebihnya asobaka sangatul finallah, asobaka sayiatul finnas, apa yang benar yang semata-mata datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari fakir sendiri, dan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Sekian, hadanallahu iyyakum asma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.